kepada rekan-rekan wartawan, juru foto dan juru kami berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 31 Januari, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diharapkan melalui sistem yang mengedepankan profesionalitas sistem. The system which uses to legalize entities, it is so that through the application of the computerization of the legal transparency and accountability. Ladies and gentlemen, report by His Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Tentang perseroan terbatas, proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas serta penerimaan laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, pelaksanaannya diberikan paling lambat 60 hari terhitung sejak berkas diterima di Departemen Kehakiman dan 4.000 berkas setiap bulannya, maka akibatnya setiap bulan terjadi tunggakannya tahun 2000. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami memulai gerakan sistem komputerisasi permohonan pengesahan Badan Hukum Sistem administrasi badan hukum atau disingkat sistem baku adalah suatu sistem komputerisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu dalam urusan SK pengesahan perseroan, baik pendirian atau perubahan yang dilakukan oleh notaris di seluruh Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu dalam urusan SK pengesahan perseroan, baik pendirian atau perubahan yang dilakukan oleh notaris di seluruh Indonesia. Sebelum aplikasi sistem baku dibangun, pengurusan SK pengesahan akte perseroan dilakukan secara manual sehingga diperlukan waktu yang relatif lama dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh volume data yang harus dikelola cukup banyak. Selain itu, dengan sistem manual, peluang terjadinya kesalahan lebih besar. Kebutuhan akan sistem yang bisa menyajikan suatu pemrosesan data yang cepat, tepat, serta akurat tidak bisa dihindari. Karena di samping akan mengefisienkan pekerjaan, waktu, tenaga, dan biaya, juga akan mengurangi faktor-faktor kesalahan yang terjadi dibanding jika dikerjakan secara manual. Sistem baku menggunakan teknologi internet serta client server. Teknologi internet digunakan sebagai media penghubung dengan para notaris. Dengan menggunakan teknologi internet, maka alur proses akan semakin singkat. Selain itu, pelaksanaan secara interaktif ini akan memperkecil biaya karena notaris tidak perlu datang ke Departemen Kehakiman apabila diperlukan. Sistem baku juga menyediakan standarisasi format dan pengkodean baik untuk data notaris maupun perusahaan sehingga akan sinkron dan dapat digunakan oleh instansi atau lembaga lain yang terkait. Nama atau cek nama, apakah nama perusahaan yang dimaksud? Notaris akan melakukan pendaftaran dengan melihat dari jenis perusahaan, jenis perseroannya,
dan kedudukan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan di direktur serta dengan nama perusahaan yang sama. Ini yang melakukan adalah bagian tata usaha dari. Setelah dilakukan penomoran maka layak. Oke, proses pencetakan sudah selesai. Maka adik yang kalau bisa sih udah zaman modern ini dibuatlah sesuatu yang bisa berproses dengan cepat. Beliau ya waktu itu ya nanti kami coba berjalan tidak ada berita. Jadi waktu itu saya kira keinginan saya itu belum saatnya untuk bisa dilakukan. Tapi beberapa waktu yang lalu beliau datang, ingat tidak waktu nggak pernah minta supaya ada satu sistem yang dengan cepat bisa memproses hal-hal yang selama ini ternyata tadi ada satu contoh konkret yang sudah berjalan. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai satu contoh, karena saya tuh sekarang tidak cepat percaya. Dulu kan begitu, di depan pejabat tinggi atau tertinggi negara semuanya bagus, tapi begitu pulang saya dan bahkan permohonan naturalisasi dan migrasi. Adanya sistem pelayanan elektronik seperti itu memang akan jelas menguntungkan semua pihak. Masyarakat secara lebih cepat akan dapat memperoleh penjelasan atau kejelasan mengenai status permohonan yang mereka ajukan. Selesai revisi itu, cuman belum kita ajukan ke DPR, nunggu ketua MA yang baru. Jadi kalau setelah terpilih ketua MA yang baru nanti segera sekarang kami konsultasi dengan mereka. Nah, sekarang dibentuk tim untuk membahas ini, Pak Bagirmanan kan, tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk membahas draft RUU perubahan Undang-Undang 45 itu. Tetapi kan decision tidak bisa diambil oleh Bapak, decision kan diambil oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi problemnya bagi kami. Emang wakil ketua nggak bisa ambil decision gitu? Iya, paling tidak ya mesti ketua lah mengambil ini. Soalnya nanti kami sudah bahas di DPR, tiba-tiba ketua mengatakan, loh kami nggak setuju RUU kayak begini, susah kita. Sementara Departemen Kehakiman kan tidak punya kepentingan langsung terhadap MA, tapi yang berhak mengajukan RUU itu hanya Departemen Kehakiman. Anda lihat aja RUU kepolisian, itu nggak bisa Kapolri mewakili pemerintah membahas RUU kepolisian di DPR. Saya yang mewakili pemerintah, Kapolri ikut saya. Pak Yusril, Anda bisa menjamin bahwasanya Presiden akan memilih salah satu dari calon MA yang diajukan Presiden yang sekarang? Ya, bagaimana? Anda melihat kan Anda udah merasa udah cocok ya kedua calon ini. Apakah Anda bisa menjamin bahwasanya nama ini akan dipilih oleh Presiden? Saya nggak mau mencampuri urusan pemilihan nama. Tugas saya adalah memberikan pendapat hukum. Pendapat hukum mengatakan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden berdasarkan nama-nama yang diusulkan oleh DPR. Presiden harus angkat, sudah dari dulu harus angkat salah satu. Siapa dia mau angkat terserah.